Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malvi Samuel Martino dari Teknik Elektro dengan NPM 1906299 dari kelas Dasar Sistem Digital 03. Eh, yang terhormat Bapak Ibu Pembimbing kelas Dasar Sistem Digital 03, izinkan saya untuk menjabarkan eh, tentang tugas mengenai materi rangkaian sekuensial dan juga elemen memori. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut tentang tugas individu disesuaikan dengan NPM yang disesuaikan pada urutan akhirnya, yaitu NPM saya yang berakhiran 0 sesuai dengan NPM genap. Sehingga eee, ditugaskan untuk mengenai fenomena one sketching dan dijelaskan untuk materi tersebut adalah kapan hal tersebut bisa terjadi dan bagaimana solusinya. Kita akan lanjut kepada penjelasannya. Nah, seperti yang dapat kita lihat bahwa uh, one sketching uh, secara definitif adalah permasalahan yang terjadi pada saat selang waktu singkat pada satu jeda frekuensi dari input clock yang menyebabkan kebingungan dari output-output yang bersangkutan. Nah, saya akan memulai dengan rangkaian. Nah, rangkaian yang dipakai adalah rangkaian SR slave dan master. Rangkaian SR slave dan master ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian yang master dan bagian yang slave. Bagian yang master ini akan mempengaruhi bagian yang slave karena bagian yang slave ini inputnya merupakan output dari rangkaian master, sehingga dapat kita lihat bahwa rangkaian master itu mendapatkan input langsung dari setiap input-inputnya, yaitu juga sinyal clock yang masih bernilai sama. Sedangkan untuk dari rangkaian slave itu akan dipengaruhi oleh output dari rangkaian master dan juga output komplement dari rangkaian master ditambah dengan clock, di mana clocknya ini juga difungsikan terlebih dahulu dengan inverter sehingga mendapatkan nilai sinyal sebaliknya, sehingga ini mengindikasikan karakteristik dari rangkaian master dan juga rangkaian slave, di mana rangkaian master akan aktif mengubah output ketika sinyal clock itu bernilai high, sedangkan rangkaian slave akan aktif mengubah outputnya sendiri itu apabila sinyal clock itu bernilai low. Nah, kita masuk kepada bahasan dari bentuk gelombangnya, kita dapat lihat bahwa input clock itu adalah sebuah fungsi waktu, sehingga kita dapat membabak-babaknya seperti ini sesuai dengan namanya sekuensial. Jadi bisa dibagi menjadi beberapa bagian yang berulang. Nah, di sini ada fungsi set dan reset yang akan mempengaruhi bentukan dari output itu sendiri. Nah, dapat kita lihat bahwa apabila clock itu bernilai positif, maka dia akan merubah bentuk output. Dan pada saat clock-nya negatif, output dari rangkaian master tidak berubah. Sedangkan pada saat clock itu bernilai positif, maka output dari slave tidak berubah. Sedangkan pada output sedangkan pada input clock bernilai negatif, maka output dari slave akan bisa berubah sesuai dengan input yang diberikan, set dan resetnya, atau hasilnya itu terpengaruh oleh memori dari master output. Nah, pada permasalahannya adalah apabila pada salah satu inputnya itu terjadi fenomena seperti ini, naik cepat dan turun dengan cepat di dalam satu fungsi waktu yang kita sebut glitch atau perubahan yang sangat sesaat atau instant differentiate. Nah, dapat kita lihat bahwa perubahan fungsi ini akan mempengaruhi apabila set itu naik, dia akan mempengaruhi di sini set naik pada clock bernilai positif, sehingga di sini master output akan bernilai positif juga pada saat yang sama. Namun karena dia di sini terjadi perubahan menuju clock bernilai negatif,
maka di sini tidak berubah lagi, Y master bernilai 1. Sedangkan slave output itu mengikuti dari memori terhadap master output-nya itu sendiri, sehingga bernilai 1, yang seharusnya bernilai 0 apabila kita melihat bahwa set ini bernilai 0 pada akhirnya. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita ada beberapa solusi, yaitu pertama adalah menerapkan edge trigger. Apa itu edge trigger? Nah, edge trigger ini adalah salah satu Eee, metode untuk menjamin, perubahan itu supaya tidak, terpengaruh oleh perubahan yang benar-benar sesaat. Nah, sehingga edge trigger ini hanya berpengaruh pada perubahan clock itu sendiri. Jadi hanya bergantung pada perubahan setiap, frekuensial dari clock. Nah, seperti yang kita bisa lihat pada negative edge dia akan berubah saat clock-nya itu menuruni, bersifat turun. Sehingga itu akan membuat input berupa positif. Sedangkan pada positif edge trigger, dia saat bernilai naik, maka itu akan menghasilkan input positif juga. Nah, sedangkan ini dalam satu satu pola frekuensi clock, di sini terdapat juga perubahan input yang bersifat glitch, namun bisa diabaikan karena kita sudah menggunakan sifat dari edge trigger. Nah, untuk lanjutannya adalah kita akan menggunakan uh, rangkaian D flip-flop untuk menggantikan rangkaian FR flip-flop sebagai rangkaian master. Dan sifatnya ini sudah kita sesuaikan dengan edge trigger tadi. Kita menggunakan negatif edge trigger. Kemudian kita lihat bahwa D di sini sudah berfokus pada satu input saja, sehingga D di sini atau delay kita sudah mewakili fungsi set dan reset yang ada pada rangkaian flip-flop sebelumnya. Nah, ini contoh penyelesaian masalahnya. Apabila fungsi D pada rangkaian D flip-flop master ini dimasukkan. Nah, kita dapat lihat seperti ini. Rangkaian clock seperti biasa sama bahwa dia fungsi berulang. Nah, lalu ada fungsi D. Apabila fungsi D itu bernilai negatif pada awal, maka dia akan merubah fungsi dari output master menjadi naik. Dan fungsi slave masih belum berubah. Sedangkan setelah habis satu fungsi frekuensial, maka akan didapatkan bahwa master output masih 1 sehingga akan merubah dari slave output menjadi naik juga. Dan itu akan berulang seperti itu tersebut, seperti pola-pola yang sebelumnya telah dibahas. Dan permasalahan utamanya adalah pada one sketching-nya, yaitu pada glitch di input D. Nah, glitch di input D itu tidak akan terlalu bermasalah karena input D itu sendiri itu sudah mewakili dari fungsi set dan reset seperti yang saya singgung sebelumnya, bahwa apabila fungsi D itu naik maka set itu akan bernilai high, sedangkan resetnya akan bernilai 0, sehingga fungsi itu akan merubah dari master output menjadi naik juga. Dan pada saat yang berselang sangat singkat, input D itu akan turun, dan itu mengindikasikan bahwa setnya berubah menjadi 0, sedangkan resetnya menjadi 1. Sehingga Y master output ini juga akan berubah mengikuti input D karena telah diwakilkan set dan resetnya oleh fungsi D. Sehingga yang awalnya ini berubah fungsi selama selang waktu yang berada di dalam fungsi frekuensial dari clock, maka akan berubah juga di dalam sini, tetapi tidak mempengaruhi karena pada saat pengukuran akhir satu frekuensial itu master output masih bernilai 0, sehingga dari memori itu slave output tetap bernilai 0, sehingga tidak ada one sketching, sehingga output yang dikehendaki itu adalah benar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.